Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana pendapat Gus AA akan calon Kapolri tunggal yang diajukan oleh Jokowi ke DPR, di mana calon Kapolri tunggal ini berasal dari non-Muslim, dari Kristen Katolik. Bagi saya, selama orang tersebut adalah yang terbaik dari yang terbaik, the best of the best, tidak masalah mas, tidak masalah, karena kita ini sudah sepakat bahwa kita akan menjalankan pemerintahan ini dengan Pancasila. Pancasila itu intinya itu cuma satu, bro. Lihat di kaki burung Garuda terdapat surat cinta yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang berbeda suku, agama, ras dan golongan, yang berbeda nasab dan nasib, harus memegang kokoh surat cinta tersebut, Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Sebab kalau kita tidak pegang teguh, Indonesia akan pecah belah. Jadi jangan langgar aturan kesepakatan perjanjian. Atas dasar hal ini, maka Gus AA welcome, setuju dengan terpilihnya atau dengan dicalonkannya calon Kapolri dari non-Muslim sebagai calon tunggal. Ya, karena ini merupakan the best of the best, yang terbaik dari yang terbaik. Ya, kita coba jangan pesimis dulu, jangan suzon dulu, nggak baik kalau orang Islam. Bahkan nanti kalau suatu saat ada calon presiden dari non muslim, yang nggak masalah, bro. Siapapun bebas menjadi apapun selama dia adalah the best of the best, yang terbaik dari yang terbaik. Siapapun bisa jadi apapun, apalagi dia punya skill yang mumpuni. Nggak usah ribut masalah agama, nggak usah ribut masalah syarat.
tapi ributkan bagaimana caranya agar Indonesia ini mampu dengan secepat-cepatnya mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan bahasa yang simpel, bisa menjadi bos di negeri sendiri. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, saya justru sangat sedih dengan fatwa MUI yang sedikit menekan kepada presiden agar memperhatikan rekomendasi dari MUI supaya tidak memilih calon Kapolri dari non-muslim. Halo, ketua MUI-nya sudah diganti, tapi fatwa-fatwanya, pergerakan-pergerakannya, omongannya masih tetap khilafah. Ya ini jadi bingung saya. MUI ini diisi oleh ulama-ulama yang katanya ilmunya hebat, bahasa Arabnya jago, ilmu tafsirnya mumpuni, hafalan Qur'annya bagus, bacaan Qur'annya bagus, tafsir hadisnya jempolan, punya santri-santri yang banyak, punya pesantren. Tetapi aneh Mas Bro, lagi-lagi mereka mengeluarkan fatwa, mengeluarkan kebijakan yang menginjak-injak rasa keadilan, menginjak-injak Pancasila, menginjak-injak UUD 1945, menginjak-injak nasionalisme, menginjak-injak kebinekaan. Emangnya MUI ini organisasi politik? Kok doyan banget nimbrung ke politik? Aing heran, sumpah heran dengan MUI ini. Kalau MUI terus menerus ngerecoki masalah politik, MUI bubarkan saja, suruh bikin partai politik. Jangan jadi ulama-ulama yang setengah iblis. Ini memilukan sekaligus memalukan. Makanya kepada rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, saya sudah bilang, jangan pernah percaya kepada ulama-ulama MUI. Mereka itu anti Pancasila, anti UUD 1945, anti nasionalisme, anti kebinekaan. Jangan pernah percaya kepada orang-orang FPI, HTI, PKS, khilafah. Mereka itu anti Pancasila, anti UUD 1945, anti nasionalisme, anti kebinekaan. Mereka cuma pura-pura bro, pura-pura, bohong-bohongan, main-mainan. Teriak Pancasila cuma Pancasilaan. Teriak UUD 1945 cuma teriak UUD-UUD-an. Teriak bineka cuma bineka-binekaan. Dalam bahasa yang lain, bohong-bohongan untuk menipu kita semua demi mengelegakan niat mereka menjadikan NKRI khilafah. Ayo. Dari Sabang sampai Merauke dukung Gus AA. Yang punya harta jihadkan hartanya. Yang punya apapun jihadkan. Karena melawan orang-orang khilafah itu tidak berhenti sampai di sini. Meskipun Rizik Syihab sudah dipenjara, Sugitnur sudah dipenjara, Maher sudah dipenjara,
bahkan Rizik Syihab sudah dipenjara, Habib Bahar sudah dipenjara. Mereka sekarang melakukan perjuangan senyap. Mereka akan pura-pura jadi Pancasila. Mereka akan pura-pura paling UUD 1945. Mereka akan pura-pura paling kebinekaan. Mereka akan pura-pura paling nasionalisme. Padahal hati mereka itu anti Pancasila, anti UUD 1945, anti nasionalisme, anti kebinekaan. Lihat saja ketika calon Kapolri diusulkan dari non-muslim, mereka ribut lagi, Mas Bro, ribut lagi. Memang brengsek mereka itu. Dengan Gus A mereka nggak berani yang namanya berdebat, takut mereka. Makanya saya ketawa-ketawa saja. Sejak puluhan tahun yang lalu disebut ustadz yang sesat karena melogikakan Al-Quran. Hidup tanpa logika itu kebo. Hidup tanpa logika itu batu. Hidup tanpa logika bohong. Bohong, hidup tanpa logika. Manusia itu berlogika sehingga beda dengan binatang. Manusia pakai baju ini hasil logika. Manusia pakai topi atau pakai sorban itu hasil logika. Manusia turun kumis, bro, turun kumis, ciptain pisau, memotong kumis, pakai logika, bukan pakai dalil bencot. pakai logika. Manusia pengen pergi-pergian pakai logika. Gak punya duit ya jalan kaki, repot urusan. Akhirnya sebelum jalan-jalan ngumpulin duit dulu. Itu pakai logika. Hidup pakai logika bisa mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama ini supaya kalian berlogika, supaya kalian hidupnya menjadi mudah. Teknologi mempermudah semua urusan manusia. Teknologi itu adalah hasil logi. Negara kita Pancasila, maka siapapun, suku apapun, agama apapun, ras apapun, golongan apapun, nasab apapun, berhak jadi Kapolri, berhak jadi panglima, berhak jadi gubernur, berhak jadi wali kota, bahkan berhak jadi presiden. Itu logika. Maka saya ketawa kepada ulama-ulama yang gak pakai logika. Mau sebut Gus A sesat, silakan, saya tantang debat live on TV. Lu jual gue bohong mah. Sing aing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.